Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karena yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sore ini saya akan melanjutkan ketika kemarin kita menyampaikan terakhir pasukan yang dikirim oleh Rasulullah itu kemudian dianggap melanggar bulan haram, ya, artinya bulan nggak boleh berperang, ya, karena petunjuk Rasulullah itu adalah supaya apapun terjadi jangan berperang karena pada bulan haram. Tetapi para pasukan ini kemudian berpikir bahwa kesempatan bertemu musuh ini tidak bisa setiap kali terjadi karena beberapa kali penghadangan terhadap kafilah dagang Quraisy ini kan gagal, ya. Ada yang karena mereka sudah lewat, ya, atau ya intinya pokoknya sering tidak bertemu dengan musuh itu yang mau dihadang. Kemudian setelah itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217, ya kan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalu fihi kabirun wasaddu an sabilillah wa kufru bihi wal masjidil harami wa ikhrajul ahlil minhu akbar indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Al-Baqarah 211. Ini artinya Allah kemudian memberikan penghiburan kepada para sahabat, para pasukan itu, ya, karena mereka walaupun melanggar bulan haram ini, tapi apa yang mereka lawan adalah sekelompok manusia kafir, musyrik, yang justru kemudian mereka itu dosanya jauh lebih besar karena menghalangi orang masuk Masjidil Haram, kemudian disebutkan di sini, ya, mengusir penduduknya dari kota Mekah, ya, dan seterusnya, ya, menyiksa kaum muslim, ya kan, itu adalah lebih besar. Nah, wahyu ini menjelaskan bahwa kegemparan yang telah diperbuat orang-orang musyrik untuk menumbuhkan keraguan-keraguan tentang kelakuan baik para pasukan muslim tidak pada tempatnya, ya. Karena pada waktu itu kemudian kaum musyrik, Quraisy musyrik ini di Mekah ini menjadikan itu sebagai propaganda. Wah, ternyata umat Islam melanggar bulan haram, gitu kan. Nah, sebab semua hal yang dihormati dan disucikan sesungguhnya justru telah mereka langgar. Mereka ini kaum kafir itu. Dengan memerangi Islam, menyiksa pemeluknya. Bukankah orang-orang muslim ini dulunya adalah penduduk negeri haram yang disucikan, tetapi mereka merampas harta bendanya dan hendak membunuh nabinya. Maka apa yang dapat mengembalikan keharaman hal-hal sakral dan dihormati tersebut secara tiba-tiba sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan aib dan perilaku keji? Tidak diragukan bahwa propaganda yang disebarluaskan oleh orang-orang musyrik tersebut hanyalah propaganda berlandaskan keburukan dan kebejatan. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW mengembalikan kedua tawanan tadi dan membayarkan diat bagi korban kepada walinya. Demikianlah sejumlah ghazwah dan saroya sebelum pecah perang Badar Kubro.
Tidak terjadi dalam satupun peperangan tersebut tindakan perampasan harta maupun pembunuhan jiwa, kecuali setelah orang-orang musyrik yang dipimpin Qars bin Jabir al-Fihri mengusik orang-orang Madinah. Jadi yang memulai adalah orang-orang musyrik sendiri, ditambah dengan tindakan-tindakan yang lebih mereka lakukan sebelumnya. Setelah apa yang terjadi pada Sariyah Abdullah bin Jahsy, mulai dirasuki perasaan takut. Di hadapan mereka terbentang bahaya dan yang nyata. Apa yang pernah mereka khawatirkan kini benar-benar menjadi kenyataan. Mereka sudah mengetahui bahwa Madinah benar-benar dalam kondisi siaga dan berjaga-jaga, serta mengintai setiap gerak-gerik perniagaan mereka. Mereka juga sudah mengetahui bahwa kaum muslim mampu bergerak maju sejauh 300 mil untuk membunuh dan menawan orang-orang mereka, merampas harta benda mereka, lalu kembali dalam keadaan selamat sambil membawa ghanimah rampasan perang ya. Kaum musyrik merasa bahwa perniagaan mereka ke Syam kini selalu dalam bahaya. Akan tetapi mereka bukannya sadar dari kezaliman mereka tersebut dan mengambil jalan damai dan gencatan senjata seperti yang dilakukan oleh kabilah Juwainah dan Bani Damrah. Justru kedengkian dan kebencian mereka semakin menjadi-jadi. Karenanya, para ksatria dan pemuka mereka memutuskan untuk tetap meneruskan apa yang telah mereka janjikan dan ancamkan sebelumnya, yaitu menghabisi kaum muslim di pusat negeri mereka. Inilah kecerobohan mereka yang menyeret mereka ke medan perang Badar. Adapun bagi kaum muslim, berperang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah peristiwa Sariyah Abdullah bin Jahsy pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatli wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakunu ad-dinu lillahi fa in intahu fala udwanan illa 'alal zalimin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 190-193. Tak berapa lama kemudian Allah menurunkan kepada ayat-ayat dari jenis lain, yaitu yang mengajarkan mereka metode berperang, dorongan untuk terjun berperang, serta menjelaskan beberapa hukum yang terkait dengan dengannya. Allah berfirman, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta idza askhantumuhum fasuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'a kharbu aw zaraha dzalika walau yasha'allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillahi falan yadhillu a'malahum sayahdihim wa yuslihul balahum
wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam jannah yang telah diperkenankannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 4 dan 7 sampai 7. Kemudian Allah mencela orang-orang yang hati mereka gemetar dan terguncang karena ketakutan ketika mendengar perintah berperang dalam firman-Nya. Wa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qitalu ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihim minal mauti fa'aula lahum. Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Surat Muhammad ayat 20. Nah, itu teman-teman fase atau sub tentang kemudian prolog yang menuju kepada perang Badar, ya. Karena kemudian kaum musyrik Mekah ini mereka tahu bahwa umat Islam di Madinah semakin kuat dan perdagangan mereka yang menuju Syam yang nggak mau harus melalui Madinah akan terancam. Tapi mereka bukan berpikir untuk melakukan suatu perdamaian atau gencatan senjata, tapi malah menambah permusuhan. Dan oleh karena itu nanti ini menjadi embrio terjadinya perang Badar. Ini perang yang dahsyat yang akan dimenangkan oleh umat Islam, ya. Demikian teman-teman untuk kali ini. Besok kita akan sampaikan tentang Ghazwah Badar Kubro, pertempuran pertama Islam. Pertempuran Islam pertama yang menentukan, ya. Besok kita lanjutkan. Sekarang sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita makin paham bagaimana Rasulullah perjuangannya cukup berat, ya, bahkan sangat berat untuk menegakkan agama Allah ini, dan kemudian beliau sukses dalam dakwahnya karena terbukti kita pun akhirnya bisa mengenal Islam berkat perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, dan bila mana saya ada salah kata, salah pengucapan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.